Anda juga untuk mengevaluasi. Mending sebaiknya itu dicicil, jadi 1 minggu kemarin kan Anda abstrak, Anda lakukan evaluasi, minggu ini menulis pendahuluan, dievaluasi, minggu depan menulis metode, dievaluasi, seperti itu ya. Itu saran saya. Daripada nanti kena tugas-tugas yang lain, nanti tambah sibuk, tambah nggak karu-karuan. Ini sudah kita kita kurangi banyak ya. Jadi kakak tingkat Anda dulu itu menulis full ya, mulai full proposal seperti itu ya. Tapi ini kita ingin ubah, jadi supaya Anda fokus menulis 1 halaman saja, tapi kualitasnya bagus seperti itu. Mungkin ada sedikit nanti perbedaan dari anak-anak ITB yang nggak apa-apa ya. Jadi di ITB kayaknya masih seperti itu, jadi menulis proposal full ya. Karena kita punya mata kuliah seminar dan di ITB tidak ada mata kuliah seminar. Jadi mata kuliah seminar itu nanti khusus untuk presentasi ya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan anak-anak ITB. Jadi anak-anak ITB diajari presentasi juga di sini, tapi kita enggak karena itu khusus untuk seminar. Jadi kita seminar nanti khusus belajar bagaimana presentasi yang efektif. Persiapkan gambar, poster itu nanti di mata kuliah seminar ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Jadi pendahuluan itu isinya apa? Isi dan fungsi ya. Jadi fungsinya itu yang pertama ya, memberikan latar belakang. Nah, kenapa latar belakang itu penting? Karena orang ingin tahu Anda itu yang mendorong Anda itu apa ya, Anda itu ngapain, terus yang mendorongnya lalu sangat apa ya, kalau yang saya lihat paling pertama, yang dilihat paling pertama, jadi kalau baca skripsi anak-anak itu, anak ini motivasinya apa, seperti itu. Jadi harus jelas di sana, ditulis secara ya cukup ini ya, detail tapi singkat juga. Kebanyakan yang kita lihat kasusnya kalau di skripsi itu background ini bertele-tele ya, terlalu panjang, bisa 2 halaman seperti beberapa paragraf ya, biasanya anak-anak itu 3 paragraf ya, itu menjelaskan ini, dan itu menghabiskan banyak tempat sebenarnya. Nah, kalau menulis efektif itu tidak perlu banyak-banyak ya, jadi tetap kita pegang less is more. Jadi yang bisa kita hilangkan, kita hilangkan, yang nggak perlu kita buang ya, informasi-informasi yang perlu saja yang kita hadirkan di sana. Itu yang pertama, background ya. Mulai dari ini, seperti Anda sudah pernah belajar kan, seperti funnel itu apa? Corong ya, corong. Jadi yang yang konteks yang paling umum Anda jelaskan dulu, kemudian mengerucut ke spesifik masalah yang Anda pelajari. Yaitu yang kedua. Jadi ada deskripsi tentang masalah yang Anda pelajari di paper atau di daerah. Dan itu di masalah itu harus jelas gap-nya ya. Tapi nanti di dalam tulisan skripsi itu nanti ditulis sendiri itu sebagai rumusan masalah. Jadi memang formatnya berbeda ya. Skripsi itu ada latar belakang ya. Kemudian bab 1, 2 itu kalau nggak salah rumusan masalah. Kemudian bab 1, 3 itu tujuan, seperti itu. Itu di dalam skripsi. Kita mencoba model singkatnya ya, model singkatnya ditulis dalam 1 paragraf. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian yang ketiga itu pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah. Jadi sekali lagi ada sedikit perbedaan dari skripsi dengan paper, ini format paper ya, sekali lagi. Tapi kalau Anda sudah belajar menulis itu nanti akan lebih mudah ya. Di skripsi itu cukup Anda nanti elaborasi lebih panjang lagi. Jadi tapi tidak terlalu panjang ya. Jadi di expand sedikit lagi.
Jadi setelah pendekatan untuk menjawab masalah Anda yang terakhir itu biasanya orang memberikan ringkasan dari temuan utamanya apa tanpa ada pembahasan. Ini semacam kalau di film-film itu trailer ya, trailernya itu diperlihatkan dulu tanpa menjawab kesimpulannya. Ya, jadi kalau trailer itu Anda tahu nanti akhir dari filmnya itu enggak seru kan gitu kan. Jadi kesimpulan itu jangan dikasihkan di sana ya. Sehingga orang nanti ekspektasinya nanti membacanya akan membaca ini gitu loh. Jadi semacam trailer itu sekali lagi. Ya jadi 4 komponen ini ada di pendahuluan yang efektif. Sekali lagi saya mengacu pada formatnya Nature ya. Lazimnya mereka menulis seperti ini. Ada format-format lain juga. Jadi itu yang perlu saya tegaskan. Tidak selalu melulu seperti ini ya, tapi prinsipnya kita mau mengajarkan ke Anda itu bagaimana menulis yang efektif, yang singkat, padat, dan jelas. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada yang masuk ya. Yang baru masuk tolong absen ya. Absen sendiri. Ya, jelas ya. Nah, nanti contohnya, ini saya beri contohnya. Yang pertama, ada penjelasan tentang latar belakang ya, konteksnya apa. Di dalam sorry, Anda perhatikan di sini ya. Jadi paper-paper yang baik itu selalu menyuguhkan data. Ya. Anda lihat di sini penjelasannya. Ini ada banyak data di sini ya. Nah, yang belum ada di sini itu citasinya. Jadi Anda merujuk pada paper siapa, ya itu nanti perlu ditambah di sini. Jadi ada data ya. Kita baca aja with approximately 200 plus cases and 800 plus death ya. Jadi ada kasus dan juga kematian ya yang dilaporkan secara global pada tahun 2009. Jadi jelas sekali ya, spesifik ya. Kasus jumlahnya berapa, kasus ini ya, kemudian kematiannya berapa, di kapan ya. Ini world kapan dan di mana di seluruh dunia. Jadi ini salah satu case yang tertinggi ya. Jadi ya, malaria itu masih tetap menjadi penyakit yang memiliki beban tertinggi salah satunya di dunia ya. Jadi ini tentang malaria ya. Dari sini kita langsung tahu malaria itu ganas kan gitu kan. Malaria itu adalah salah satu penyakit yang mempengaruhi dunia saat ini. Ya ini kebetulan paper ini kan saya ambil dari tahun 2010 jadi 2009. Di papernya ini sekarang ya lama. Pada waktu paper ini ada ya baru ya. Jadi sekali lagi data itu penting untuk Anda kemukakan, Anda tampilkan di sana. Dan selanjutnya dia menjelaskan kalimat pertama itu langsung menyuguhkan signifikansinya. Jadi langsung kita melihat dari kalimat itu langsung tahu malaria itu mengerikan ya. Terus kemudian yang kalimat kedua dia menjelaskan tentang agennya kalau nggak salah. Jadi kita baca of the 4 typically recognized Plasmodium species ya kan, yang menyebabkan penyakit di manusia, falciparum ini yang menyebabkan kematian yang paling banyak ya. Utamanya sekali lagi ada data lagi mainly in children below the age of 5 ya, balita. Kemudian Plasmodium vivax morbidity yang tertinggi, latent infection that hampers current control and future elimination efforts. Jadi
di sini dia meng-highlight ada dua agen ini yang beban malaria itu jadi langsung kita tahu bahwa saat ini itu tidak ada obat anti malaria baru ya sejak tahun 1996 ya. Karena apa? Because of the intrinsic difficulties in discovering and developing new antimicrobials as well as relative lack of public and private resource commitment towards antimalarial research. Today, the last class of widely efficacious drugs, artemisinin, is being compromised by the rise of P. falciparum strains with reduced clinical response to artemisinin containing drug combinations. Jadi tadi ya sekali lagi di konteks dia sudah memperkenalkan falciparum, ya, dan di sini diangkat lagi. Jadi saat ini itu obat yang ada artemisinin, ya itu istilahnya nggak mempan ya. Falciparum itu sudah mengembangkan resistensi terhadap artemisinin. Kemudian selanjutnya, the genomics revolution has not yet led to new antimalarial medicine and target-based lead discovery has produced disappointing results, generally for lack of whole cell activity as documented for antibacterials. Jadi dia menjelaskan state yang ada saat ini. Ya. Yang mau kita capai itu apa? Jadi ini menjelaskan gap-nya ya, yang kita ada saat ini. Ini kan penjelasan kalau Anda lihat dari atas ini ada 3 kalimat ya, 1, 2, ya, 3. Ini mengerucut ya, semakin mengerucut ke ke masalah utama yang mau diaddress di paper ini. Kalimat selanjutnya itu yang mau dicapai, yang diinginkan ya. Jadi to secure this property in all chemical starting points for new antimalarial leads, ini obat calon obat ya untuk antimalaria. Yang sudah mereka lakukan adalah we have tested the approximately 2 million compound library used for high throughput screening at GSK. Jadi ini perusahaan farma ya yang dilakukan mereka itu mereka screening 2 juta compound ya dari library orang malaria dan sangat. Ini salah satu siklus yang ada di malaria ya. Growth phase responsible for disease symptoms which is amenable to in vitro culture. Ya Anda akan jelaskan ini konteks ya. Nah, untuk proposal ya, Jadi Anda konteks ini kan tetap ada ini. Biokimia dari polimer A yang akan digunakan sebagai biomaterial baru misalnya. Saya akan menguji 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ya, saya akan apa gitu. Ini ya tasnya yang mau Anda lakukan apa untuk menjawab tujuan ini. Jelas ya Dek ya? Ini belum ke objek ya. Terus terakhir ya ini seperti yang waktu lalu di mana di abstrak itu ya. Jadi ini ekspektasi Anda. Jadi antisipasinya apa misalnya dengan mengetahui ini. Itu Anda tutup di di sini, tapi ini bukan sebagai object of the document ya. Jadi sebagai ringkasan akhirnya Anda menutup dengan menuliskan ekspektasi hasil yang Anda Anda antisipasi istilahnya ya. You anticipate of getting what results gitu. Ya. Jelas ya Dek ya. Jadi misalnya tadi yang kita inginkan itu untuk mempelajari sifat fisikokimia dari polimer A untuk biomaterial baru, kami akan menguji 1, 2, 3, 4. Ya, dengan mengetahui 1, 2, 3, 4, kita harapkan
apa yang istilahnya apa ya, harapan yang kamu inginkan apa, kita akan mendapatkan atau kita akan ya apabila misalnya ya sifat fisikokimianya itu memenuhi kriteria ya, Anda kan kalau mempelajari sesuatu itu kan berbasis kriteria. Jika material ini memenuhi kriteria apa namanya biomaterial baru ya, maka ya apa Anda misalnya, maka kita akan mendapatkan metode yang murah misalnya untuk mendapatkan polimer tadi dengan dari bahan baku yang apa bahan baku yang misalnya yang pada umumnya dibuang misalnya dari limbah ya, seperti itu. Jadi itu contohnya misalnya. Jadi harapan Anda itu dalam tanda kutip ya, ini harapan dampak dari hasil penelitian Anda itu apa, seperti itu. Ya mirip dengan yang ada di abstrak kemarin ya. Oke, jelas ya Dik ya? Ya. Hmm. Maksudnya 100% gitu ta? Jadi kamu yang satu jangan, yang pertama jangan melebih-lebihkan. Jadi menulis ekspektasi itu ya seperti tadi, uh, bahasanya diubah deh. Seperti saya bilang tadi, jika sifat fisikokimia polimer tersebut memenuhi kriteria 1, 2, 3, maka kan Anda bisa bilang jika produksi apa kamu misalnya produksi apa namanya, kamu misalnya produksi apa, produksi produk A ya, jika produksi produk A mencapai misalnya 80% dari 80, nggak tahu saya efisiensi mencapai efisiensi 80%, maka kan gitu. Nah ya kalimatnya yang yang Anda main kalimat aja. Anda tidak mengatakan bahwa dengan ini apa namanya probabilitas untuk mencapai efisiensi 80% akan tercapai misalnya seperti itu ya. Jadi beda kan Anda mengatakan hal seperti itu dengan dibalik ya, jika ini memenuhi efisiensi 80%, maka kita akan mendapatkan misalnya bahan baku yang lebih atau proses produksi yang lebih baik dari sebelumnya. Kan beda deh. Ya, ya menulis kalimatnya. Ya, paham ya. Jadi caranya nulis ya, yang caranya nulis itu it makes a lot of difference ya. Anda kan belajar menulis kan, caranya menulis, makanya ya nggak mudah, makanya itu kan it's not easy ya, kayaknya kelihatannya mudah tapi nanti Anda coba menulis kan nanti ya sama temennya kan latihan, jadi latihan temennya juga memberi masukan seperti itu ya, yang namanya latihan ya nggak apa-apa ya. Oke, jelas ya. Oke, seperti itu. Terus yang sekali lagi saya perlu tekankan, untuk abstrak itu tidak perlu sitasi, tapi untuk pendahuluan dan metode nanti ya itu Anda perlu memasukkan sitasi ya. Terus daftar ininya, daftar pustakanya, saya belum ini ya di tugasnya itu, daftar pustakanya untuk apa namanya pendahuluan dan metode itu ditaruh di belakang deh ya, jadikan satu saja nanti ya. Anda pakai Mendeley kan, nanti dijadikan satu saja di belakang, dan itu tidak terhitung sebagai halaman ya, sekali lagi tidak terhitung sebagai halaman. Jadi Anda tetap menulis satu halaman pendahuluan, satu halaman metode, kemudian yang terakhir itu daftar pustakanya. Ya, daftar pustaka ya bisa berhalaman-halaman.
supaya nggak berhalaman-halaman, nanti Anda kecilkan saja. Jadi fontnya 10 atau berapa gitu ya. Seperti itu. Terus yang paling belakang sendiri setelah itu adalah ini form evaluasi Anda terhadap teman Anda. Nanti jadi satu file saja mengumpulkannya, jadi Anda upload itu satu file per anak ya, isinya itu. Isinya satu halaman abstrak, satu halaman pendahuluan, satu halaman metode, terus beberapa halaman daftar pustaka kalau ada beberapa halaman ya. Terus yang terakhir itu form itu tadi yang kemarin itu form evaluasi itu. Satu halaman itu ya. Oke. Oh, atau bisa lebih ding, karena kamu kan ngisi feedback ya, feedback itu kan kalau diketik kan banyak ya. Masukan itu loh bisa ya, boleh lebih dari satu halaman sorry untuk form evaluasinya ya. Pak, saya mau nanya. Yo, siapa iki? Gumilar, Pak. Oh iya, ya Dek. Terkait tugas paper itu kita tuh cari topik yang baru sama metode baru atau sumbernya dari paper lain, Pak? Oh sama Dek, jadi abstrak, pendahuluan dan metode ini apa namanya satu topik. Tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Supaya Anda nggak kesulitan nanti kalau nulisnya kemana-mana nanti ya. Jadi jadikan satu topik saja. Oh, jadi kita buat hanya satu topik saja ya, Pak? Ya, jadi judul, nanti kan ada judulnya kan, itu Anda kasih judul, terus di bawahnya kan nama Anda, NIM Anda, terus abstrak kan gitu. Ya itu Anda nulis sampai metodenya untuk topik itu. Nah nanti untuk sama Pak Kholis, kalau mau berubah ya Kak Popo berubah. Ya. Jelas ya Dek ya? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Oke, sudah sampai mana kemarin nulisnya Dek? Izin bertanya Pak. Ya, monggo. Iya, ini kan saya masih bingung ini Pak mengenai cara penulisannya. Kan metode penelitiannya sama hasilnya itu bagaimana ya Pak? Apakah kita mengolah data dari artikel lain atau kita harus membuat baru gitu Pak? Saya masih bingung mengenai metode sama hasilnya. Kan di abstrak kan harus ada hasilnya sama apa dikaitkan hasilnya dikit-dikit gitu Pak. Loh, saya kan nggak bilang itu, abstrak kan nggak ada hasilnya Dek. Ya. Yang mana? Ya kan abstrak untuk proposal kan tidak ada hasilnya. Jadi abstrak itu kan setelah ditulis apa namanya, setelah Anda menulis itu ringkasan dari seperti pendahuluan tadi, pendahuluan apa tasknya yang akan dilakukan itu apa, saya bilang itu. Paham ya? Paham. Jadi di dalam apa namanya proposal ini tidak sama dengan ketika sudah meneliti apa hasilnya sudah ada. Ya jangan salah ini loh ya, nanti tolong ini ada pertanyaan dari Diki itu paham artinya ya yang diinginkan. Jadi abstrak itu tidak sama dengan, sekali lagi tidak sama dengan yang ada di contohnya itu kan abstrak full kan itu. Yang Anda tulis nanti tidak seperti itu, yang terakhirnya bagian setelah apa namanya task itu Anda tidak menuliskan hasilnya, tapi yang Anda tuliskan adalah ekspektasi Anda. Pendahuluan juga sama, Anda tidak menuliskan object of the document itu apa ya, tapi Anda menuliskan Anda menuliskan ekspektasi Anda. Sekali lagi untuk proposal ini tidak ada hasil ya.
tidak ada diskusi dan kesimpulannya itu diganti dengan ekspektasi. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Sudah? Oke, kalau sudah, saya akhiri sekian. Sudah nggak ada pertanyaan ya? Oke. Pak, saya izin bertanya. Saya masih Iya, bingung sih sama yang tadi pertanyaan Diki, maksudnya Bapak tadi yang ekspektasi itu contohnya kayak seperti apa ya Pak? Ya, makasih pertanyaannya. Minggu lalu kan sudah saya jelaskan, ya. Jadi ekspektasi, nah, minggu lalu kan, ya, contoh yang minggu lalu saya berikan, ya. Ini sama untuk abstrak ada konteks ya, tapi untuk abstrak ini kan lebih singkat ya. Tadi kan pendahuluan mirip kan dengan pendahuluan, jadi ada konteksnya apa, terus need yang kita miliki apa, what we have ya, need-nya ada dua ya, dengan what we want yang diinginkan apa. Terus task yang dilakukan apa, ya, yang Anda lakukan apa, misalnya untuk menjawab keinginan Anda ini. Sampai di sini ada pertanyaan jelas ya, sampai task ini jelas ya. Halo? Ya Pak, jelas. Nah, sampai task ini jelas ya. Jadi contohnya Anda mau kemarin belajar apa itu, polimer itu ya, mau mengeksplorasi sumber baru polimer untuk biomaterial misalnya. Yang kita miliki apa? Anda jelaskan yang dimiliki sudah ada itu material apa, polimer apa saja untuk biomaterial misalnya. Yang sudah dimiliki, yang sudah diketahui oleh publik ya, pengetahuan kita tentang biomaterial itu diberikan di sini ya. Kemudian yang kita inginkan ya, terus Anda tunjukkan gap-nya ya. Jadi di dalam need ini, sekali lagi ini abstrak ini menyingkat dari, kalau Anda nulis pendahuluan tadi mirip, tapi ini menjadi satu kalimat. Kalau di pendahuluan tadi itu kan bisa terdiri dari 3 kalimat ya. Dan di abstrak itu Anda ngekat lagi menjadi satu kalimat. Tapi kalau Anda lihat di sini konstruknya ya, yang kita miliki apa, terus dihubungkan dengan kata sambung namun ya, namun apa yang belum diketahui. Namun misalnya sifat fisikokimia dari atau apa yang tadi itu belum, namun misalnya potensi polimer A untuk membuat biomaterial baru belum diketahui ya. Terus yang Anda inginkan adalah untuk mengetahui sifat fisikokimia dari polimer A ya, karena biomaterial itu Anda harus tahu sifat fisikokimianya misalnya. Maka yang kamu lakukan apa tasnya? Saya akan menguji 1, 2, 3, 4 misalnya, melakukan uji 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang terakhir itu kan yang kemarin itu kan anak-anak kan proposal tanya, Pak kesimpulannya apa? Kesimpulannya diganti dengan ekspektasi Anda. Saya sudah memberi contoh waktu lalu, contohnya ekspektasinya seperti ini, dengan mengetahui misalnya barusan tadi ya, dengan mengetahui sifat fisikokimia dari material atau dari polimer A, diharapkan atau dengan mengetahui itu dan jika memenuhi kriteria
yang Anda tentukan ya, maka yang Anda harapkan adalah maka kita bisa mendapat maka mau deh tentang sumbernya ya, saya lupa. Jika misalnya Anda mempelajari ini kan jika sifat fisikokimia tadi memenuhi syarat untuk syarat mutu untuk digunakan sebagai biomaterial baru, maka kita akan mendapatkan sumber baru untuk material tersebut, misalnya seperti itu. Ya, saya nggak tahu ini ceritanya, makanya cerita yang Anda bangun itu apa. Tadi kita bercerita tentang mau mengeksplorasi polimer untuk biomaterial baru, misalnya seperti itu. Yang sudah kita punyai apa, yang kita inginkan apa, terus Anda lakukan apa. Terus ekspektasinya dengan mengetahui dengan menjawab ini tadi gapnya itu apa yang Anda harapkan. Jadi dalam konteks ini itu menjelaskan dampak, ekspektasi dampaknya terhadap bidang tersebut ya, seperti itu. Misalnya Sharon apa bidangnya? Bidang tentang kesehatan Pak dia. Ya opo deh, kesehatan kan luas. Anda mau belajar tentang apa? Kalau yang udah saya buat sih judulnya tentang hubungan pangan fungsional dan nutrasentika pada pengaruh penyakit akibat diabetes selama COVID-19. Oke, masalah yang mau dijawab apa, Dek? Untuk masalah yang jawab, ini nanti nulisnya kamu kayak gini aja, ya. Kamu tulis, materi yang ada di Edmodo sudah saya update ya, saya sudah pecah seperti ini. Jadi kamu tulis kayak gini aja, konteksnya apa? Satu kalimat, ya. Konteksnya apa? Berarti apa itu? Kesehatan selama COVID, gitu dah. Konteksnya apa, Dek? konteksnya itu tentang pengaruh pangan sih, pangan fungsional ke penyakit yang terjadi dari diabetes selama COVID ini berlangsung. Oke, terus sebentar nanti kita coba ini ya, kita coba susun. Terus need-nya apa? Kebutuhannya apa yang sudah ada saat ini? Need. Ini Anda baca ini ya, need itu yang kita punya, terus kalimatnya belum berhenti ya. Terus dia koma namun yang mau namun yang tidak diketahui apa gapnya. Hubungannya tadi diabetes sama, saya nggak tahu diabetes sama apa, sama nutraceutikal. Gimana, Dek? Oke deh Pak, nanti saya coba cari. Makasih Pak. Loh, ya nggak apa-apa. Proses menulis ini memang nggak bisa sebentar ya. Sekali lagi saya bilang, untuk Anda untuk sampai pada menyarikan informasi sampai ke satu kalimat inti itu susah ya. Tidak, it's not easy. It's not easy. Sekali lagi, it's not easy. Makanya tolong Anda coba terus ya. Kalau Anda kesulitan ya, kemarin saya kasih contoh mulai dari ini, yang Anda inginkan apa? Yang ditulis pertama itu yang Anda inginkan, Dek.
Yang Anda inginkan apa sih? Itu ditulis dulu. Ya. Yang diinginkan apa, baru nanti nulisnya naik ke sini. Terus yang kita punya saat ini apa? Terus ini dalam konteks apa? Jadi naik ke atas. Ya. Paham ya? Kemarin ini harusnya enaknya ini ya. Ini aja. Supaya Anda apa? Supaya Anda ini soalnya nggak di kelas, biasanya kalau di kelas yang saya lakukan itu anak-anak kan ngumpulkan nih ya, belum nggak dinilai ya, jadi dikumpulkan doang. Ada beberapa yang mau kita jadikan contoh di kelas, jadi di kelas itu saya bisa mandu anak-anak. Ini ada nggak yang mau kita bahas ini, misalnya punyanya siapa? Halo? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Lah iya, monggo satu dua, ini masih ada waktu kan. Anda share aja, atau Anda ke saya, Anda kirimkan ke saya ya, lewat WA di grup ya nggak apa-apa. Saya Pak. Ya, wis kirim di grup. Ya, saya share. Ini mau share apa kirim di grup? Kamu share aja salah satu. Bisa kan kamu nge-share ya? Atau bisa enggak ini anak-anak nge-share ya? Atau harus saya? Coba kamu share, Dek. Bisa enggak, Dek? Itu Pak harus izin sama hostnya. Bentar. Dikirim aja ke grup biar Pak Tunjung yang review. Kirim naik. Ya Pak. Udah Pak. Oke, sebentar. Punya siapa ini? Bisri. Pak. Saya bagi share, saya share. Ya, saya kok langsung buka ya. Oke, tampilkan. Oh, no sih. Bisa kita arek share screen aja guys. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Oke, di judulnya pengaruh penambahan mikroorganisme bahasa Indonesia rek. Pengaruh pada limbah cair. Nah, ini saya kasih komentar ya. Organismenya apa, Dek? Kayak gitu kan. Pengaruh pada limbah cair pabrik. Terhadap pupuk cair organik. Oke.
Ini teman-teman kalau baca paham enggak kira-kira tentang apa? Masih umum, Mbak. Anda kalau membaca judulnya paham nggak, Dek? Mungkin masih terlalu general, Pak. Masih umum, Mbak. Iya, masih umum sekali. Jadi saya sendiri nggak tahu ini maunya kemana ya. Jadi yang pertama kalau saya baca pengaruh penambahan mikroorganisme, yang tadi ini mikroorganisme apa? Nah, kalau pengaruh itu ya ini saya Dek ya. Pengaruh itu terhadap ya. Pengaruh sesuatu terhadap sesuatu ya. Terhadap. Nah, pengaruhnya terhadap. Oh, sorry, ini pada terhadapnya di sini ya. Kan tuh atas ini. Terhadapnya di sini dia. Pengaruh ini pada limbah cair. Oke, jadi kalau saya pahami limbah cair pabrik gula itu punya mikroorganisme ya, Dek ya. Terus dia berpengaruh terhadap kualitas pupuk cair organik. Ya, yang tidak jelas di sini adalah dari judulnya saya nggak tahu hubungan antara pupuk cair ini dengan limbah cair. Ya, jadi kalau mau dihubungkan misalnya, oh kemungkinan ini limbah cairnya jadi pupuk cair gitu ya? Ya Pak, gini Pak, kan ada limbah lah, limbah itu kan masih ada apa kandungannya. Lah itu nanti akan ditambahkan mikroorganisme EM4 itu menjadi pupuk cair organik gitu Pak. Oke, nah kalau tanya orangnya jelas sekarang. Kalau kita baca, nah itu Dek, baca tulis itu harus bisa berfungsi seperti itu. Jadi kita tahu tanpa tanya orangnya kan gitu. Susahnya di sana. Ya ini nanti bisa diperbaiki ya. Nanti sama partnernya siapa itu nanti Anda diskusikan. Ya, oke, ini sudah bagus. Ya, sorry ini Anda masukkan di sini ya, Dek ya. Oke, good. Oh, sudah nulis pendahuluan ya. Ini nanti nulisnya di halaman baru ya, Dek ya. Ya Pak, itu nanti masih dikasih yang bahasa Inggris belum. Oh ya, Kak. Bahasa Indonesia tok Kak apa-apa ya. Saya nggak minta dua bahasa. Oke, kita baca bersama-sama. Ini pupuk adalah salah satu komponen terpenting dalam pertanian maupun usaha peningkatan hasil pertanian. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akan berdampak negatif pada tanah, tanaman, bahkan terhadap ekosistem alam. Penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang dapat merusak sifat fisiknya sehingga untuk mendukung ini kalimatnya nggak jelas ya. Sebentar. Solusi permasalahan ini adalah menggunakan pupuk organik. Ini nanti autokoreknya diperbaiki ya dengan memanfaatkan limbah cair pabrik gula. Nah ini juga di ya Dek ya. Oke, kita dulu. Ini tadi saya nggak pakai review ya ini ya. Ini tidak jelas. Kalimatnya ini loh Dek Bisri, sehingga untuk mendukung ketersediaan air dan karena menurun ini kan kalimatnya nggak jelas kan ya. Kalau kita baca ya, solusi permasalahan ini adalah menggunakan pupuk organik dengan ini Anda di sini tiba-tiba Anda itu ini ya apa tanpa harus kayak gini, harus saya kasih komen gini ya. Ide baru. Jadi ini adalah ide baru yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah ya. Jadi Anda belum memperkenalkan limbah cair itu apa.
apalagi dia bisa digunakan sebagai pupuk. Ya. Jadi ini adalah contoh dari Anda mengintroduksi ide baru di tengah-tengah paragraf. Ya. 6 perlakuan. Oke, ini kita save sebagai nanti ya. Oke, ini kita save dulu. Oke. Sekarang yang Anda mau lakukan apa? Ya. Ini kerucutnya tiba-tiba mengerucut sampai ke sini. Anda langsung menawarkan solusi. Jadi solusinya ini ya. Padahal yang kita tahu solusi itu kan mesti ada pilihan ya. Seperti itu. Yang mau Anda lakukan apa, Dek? Anda tulis dulu yang mau dilakukan apa ini? Bisri. Iya Pak, itu Pak yang Ayo, Anda mau lakukan yang mau tujuan Anda apa? Itu dulu yang ditulis ya. Tujuan Anda mau ngapain? menambahkan menambahkan EM4 ini dengan limbah cair pabrik gula yang akan menghasilkan pupuk organik, Pak. Oke. Tujuan akhirnya apa berarti? Tujuan akhirnya yaitu Pak untuk mendapatkan pupuk organik itu Pak. Mendapatkan pupuk organik dari limbah cair pabrik gula. Ya, pabrik gula. Ini. Ya? Iya, Pak. Nah, ini jadi konstruknya satu persatu aja. Enggak apa-apa deh. Ini nulisnya kayak gini kan, tujuannya. Masalahnya apa, Dek? Permasalahannya kan ini ya penggunaan pupuk ini ya. Hah? Ya penggunaan pupuk sama limbah pabrik limbah cairnya itu masih nggak dipergunakan dengan baik Pak, langsung dibuang gitu saja gitu. Enggak satu aja, enggak. Jangan terlalu banyak. Yang itu aja Pak. Makanya. Yang pembuangan limbahnya aja. Soalnya spesifik ke pembuangan limbahnya itu Pak, limbah cair pabrik gulanya itu, bukan ke pupuk kimianya. Cair pabrik gula tidak termanfaatkan atau gimana? Iya Pak. Atau bermasalah limbah cair pabrik gula. Iya tidak dimanfaatkan Pak. Soalnya langsung dibuang gitu aja itu. Ya. Gitu. Nah, dibuang itu bahaya enggak? Ya kalau masih kandungannya kalau di daerah sini tuh biasanya langsung dibuat pengairan ke sawah tanaman padi gitu Pak. Tapi itu kalau limbahnya saat panas gitu itu bisa merusak tumbuhannya gitu Pak. Jadi buang ke lahan ya. Iya. Tanpa perlakuan kan gitu kan? Iya. Ya. Jadi tujuannya itu Anda mau memanfaatkan limbah. Kan beda ini. Coba dilihat. Kalimatnya kan beda. Cair pabrik gula. Pupuk organik. Kan gini ya? Beda ya? Iya Pak. Jadi ini kan bisa, nah ini nulisin diubah-ubahkan nggak apa-apa ya kan? Anda bisa tahu kan ini nanti, oh ternyata, nah, jadi tujuannya adalah memanfaatkan limbah cair pabrik gula sebagai sebagai bahan itu media tadi saja nih Dek. Iya Pak, itu
medianya nanti dibuat. Sebagai media, pupuk, apa jenenge? Ini kan? Kan enak. Kan nggak mikro terus aja. Iya Pak. Iya. Iya. Jadi Anda mau memanfaatkan limbah cair pabrik gula sebagai media by fertilizer, benar nggak? Iya sih Pak. Nah, yang ada saat ini limbah cair pabrik gula dibuang ke lahan tanpa perlakuan dan dapat merusak tanaman. Kan masalahnya itu ya. Iya Pak. Oke. Nah, ini tujuannya Anda memanfaatkan limbah cair sebagai media by fertilizer sehingga bernilai ekonomi, misalnya kayak gini ya. Ya sehingga memiliki nilai lebih tinggi lah kayak gitu kan. Dan nggak dibuang kan gitu kan. Iya. Oke, nanti kamu susun lagi deh masalahnya ini, konteksnya apa. Sorry ini motong di tengah-tengah ya ini ya. Konteksnya itu berarti ini nanti limbah cair pabrik gula dibuang ke tanaman. Yang Anda lakukan apa tasnya? Kan gitu, tasnya itu menambahkan E4 ke limbah cair ya. Terus apa mau tas? Kamu kan mau menambahkan, terus yang kamu pelajari apa sih ini? Itu Pak, perlakuan konsentrasinya Pak. Nanti ekspektasinya kamu tulis di sini, ekspektasinya apa? Misalnya Anda mengembangkan formula lah, saya ngarang ini ya. Formula, dengan mendapatkan formula dalam tanda kutip ya, sini baik ini harus dijelaskan ya. Anda dengan mendapatkan formula limbah cair gula kan gitu kan, lagi siapkan ya, kamu ubah kalimatnya, paham kan maksud saya dek? Iya Pak. Jadi kalau kamu sudah dapat ini ya formula, misalnya ya kamu mau main-main formula ya, dan dia bisa jadi apa, jadi limbah kan, nanti kan ini kan nggak praktik ini kan yang mau kamu, kan akhirnya orang kan nggak akan buang lagi ke lahan kayak gitu. Paham ya? Iya Pak. Ya sehingga kelihatan di sini. Jadi Anda itu mencoba address itu apa ya, mencoba dengan sebuah penelitian kan gitu kan. Nah penelitiannya yang detailnya kamu tulis di sini, yang kamu lakukan apa nanti, tasnya itu kamu yang dipelajari apa ya. Oh berarti yang ini Pak, yang metode, yang menggunakan metode itu berarti masuk taksi itu Pak? Oh iya, ini kan penjelasan dari yang akan dilakukan ya untuk menjawab tujuan ini. Iya Pak. Untuk membuat formula misalnya ya, misalnya kayak gini kan, untuk membuat formula nanti masalah ini kan ada need ya, kebutuhannya
merah ini ini itu kamu harus gapnya itu misalnya ini kan ini malah ini konteks ya Dek ya kalau nggak salah ya. Ini konteks bukan ya. Di kebutuhan what we have ya. Apa ini kondisi saat ini ya malahan what we have ya. We have terus what we want ya, what we want itu apa kamu formula ini kan lebih gini kan kamu bisa ngerti anunya perubahannya ini disimpan dulu jadi kalimat-kalimat gini nanti berubah terus ya dan nanti kamu perbaiki tapi sudah dapat gambarannya kan Dek? Ya jelas ya teman-teman yang lain gimana ini nanti misalnya what we have now itu apa ini misalnya ini kamu nanti kamu pikirkan ya yang sudah ada saat ini apa yang mau kamu capai apa ya paham ya Dek ya? Ya. Terus nanti habis tas ini kan nggak hanya menambahkan ini kan kamu kan studinya tentang apa ini ya. Nah nanti ketika sudah komponen-komponen ini sudah apa namanya sudah mulai membentuk sininya ya. Nah nanti ketika kamu hapus kamu jadikan satu itu nanti tersusun menjadi paragraf yang baik atau belum nanti itu di refine lagi terus menerus kayak gitu. Tapi yang pertama Anda lakukan itu ini Anda identifikasi dulu komponen Anda breakdown dulu komponen-komponennya ya sampai mengerucut ke itu tadi yang mau Anda lakukan apa, yang mau Anda dapatkan apa, konteksnya apa. Jadi kan konteksnya nggak boleh terlalu besar, terlalu umum kayak gitu ya. Baru nanti kalau sudah ini semua Anda dapatkan, judulnya itu diubah kayak gitu. Terus kata kuncinya bisa Anda masukkan. Ya, ini saya kirim ke kamu ya, supaya jadi bisa dipelajari teman-teman. Jadi minimal Anda tahu prosesnya kan ya? Iya, Pak. Oke. Tak ubah dulu ya namanya ya. Sorry tadi belum tak ubah namanya ya. Apa sih? Apa sih? Apa mau jenenge rek? Nanti anu nerek. Aduh. How to do this? Walah, Zoom ini gak karu-karuan anunya ya. Nek hilang gitu nggak bisa dicari. Oke, ya jelas ya. Sudah saya share Dek tadi. Iya Pak. Ya semoga Anda semoga sudah jelas ya nggak bingung lagi ya. Jadi Anda triknya seperti itu Anda breakdown dulu menjadi beberapa bagian ya menjadi bagian-bagiannya nanti akan semakin jelas ya. Itu nanti akan mengerucut dengan sendirinya ya sebenarnya yang mau Anda lakukan apa konteksnya apa dan seterusnya ya. Oke
Oke, tolong nanti coba ditulis ulang. Sekali lagi pendahuluan ya. Tadi Anda lihat pendahuluan itu mirip sekali dengan abstrak, cuma dia dielaborasi sedikit lebih panjang. Jadi konteksnya bisa 3 kalimat, kemudian need dan seterusnya itu bisa kalimatnya lebih panjang ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya ya. Waalaikumsalam.